kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa siapa? Siapa berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, beri salam. Selamat siang. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Anak-anak silakan berdiri. Yuk, silakan berdiri. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku ya. Terima kasih, boleh duduk kembali. Baik anak-anak, seperti biasanya di sini Bu ingatkan ya untuk kesepakatan kelas kita. Yang pertama yaitu saling menjaga kebersihan. Kelasnya sudah cukup rapi ya, sudah cukup bersih. Kemudian berpakaian rapi sesuai aturan. Anak-anak juga sudah rapi dalam berpakaian, kemudian disiplin dan tepat waktu. Tadi tidak ada yang terlambat ya? Baik, kemudian melaksanakan piket kelas. Semua piket hari ini? Ya, oke. Kemudian saling tolong menolong. Sudah kalian lakukan ya? Kemudian berbicara yang sopan. Nah, ini anak-anak masih perlu diingat kembali ya. Berbicara yang sopan, walaupun di sekolah, di rumah, atau dimanapun, apalagi saat berbicara dengan orang dewasa. Harus sopan santun. Oke. Kemudian tertib saat pembelajaran ya. Kita lihat diri kita sendiri saat pembelajaran apakah sudah tertib atau belum. Yang merasa belum bisa ditingkatkan lagi. Kemudian tidak membuli. Ini tadi sama dengan yang disampaikan Bu Dia saat rasi tadi ya. Terkait bullying atau pembulian itu tidak boleh. Dan yang terakhir ada budayakan 4 kata ajaib. Ada terima kasih, maaf, tolong, dan permisi. Sudah dipraktekkan ya? Sudah bagus kok anak kelas 6B. Kemudian di sini Pulvi tanya, materi kemarin masih ingat nggak? Kita mencari apa kemarin? Gagasan pokok atau gagasan utama boleh. Itu dari sebuah bacaan atau artikel ya. Artikelnya kemarin tentang apa?
tentang musik atau seni yang ada di ya khususnya Semarang. Nah, kemudian kalau dari artikel itu kira-kira seseorang mendapatkan artikel itu dimulai dari apa? Sebelum menulis sebuah artikel yang dilakukan orang itu ngapain dulu sebelumnya? Nah, mengunjungi. Kalau mengunjungi dilihat saja atau gimana? Masa dipelajari? Diamati. Terus selain itu apa, Bar? Ditanya atau bertanya dengan orang yang mengetahui. Nah, dari pertanyaan jawaban itu nanti bisa disusun menjadi sebuah artikel. Nah, pada hari ini, di sini nanti kita akan belajar tentang wawancara. Bagaimana cara membuat pertanyaan untuk wawancara. Sebelumnya di kelas 5 sudah ada materi ya. Ya, kemudian di sini boleh tanya, pernahkah kalian membaca teks atau artikel yang mana kalian harus menemukan ide utama? Ya pernah? Kalau kalian disuruh membaca teks, kemudian kalian itu mencari ide utamanya enggak? Maksud dalam paragraf itu berisi apa? Itu namanya gagasan utama atau kalimat utama ya. Baik. Kemudian di sini Bu Ulfi sampaikan ya tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui media papan berani buka berani jawab, peserta didik mampu mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan wawancara yang sesuai dengan topik menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan LKPD untuk menyusun daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik wawancara. Kemudian yang terakhir, saat diskusi kelompok nanti, peserta didik juga menunjukkan sikap kerjasama yang baik dalam menyelesaikan LKPD. Jadi, nanti kegiatan hari ini kita akan belajar membuat pertanyaan dalam wawancara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik ya dan benar. Kemudian nanti kalian bekerja sama dalam kelompok ya. Sudah siap? Nah, kemudian coba kalian tonton dulu, ini ada sebuah video ya. Nanti ada pertanyaan. Alasan ibu yang berjaya sedikit cuma 500. jadi jenis makanan yang waktu Sudah lama, kalau tahu kan kalau tidak di rumah di sini aja di berapa itu juga. kenapa ibu lagi memilih berjualan ini tidak berjualan yang lain? Tidak ada di rumah dari baru Ibu mulai berjualan dari berapa? yang sampai jam 12. Kalau begitu bolehkah saya memberikan itu? Sekalian kami terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara kami. Ya, sama-sama nih. Sekian wawancara dari kami, mohon maaf tidak ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dilihat ya videonya tadi, ada siapa saja di situ? Ada penjual, sama ada siapa? Wawancaranya siapa? Kita itu siapa? Murid ya. Tadi wawancaranya itu ditanya tentang apa toh ibunya? Jualannya apa gitu ya? Nah, itu tadi salah satu contoh saat melakukan wawancara. Kira-kira anak-anak nanti bisa nggak melakukan wawancara? Insya Allah bisa. Nah, biasanya kalian kan juga sering mewawancarai temenmu toh. Kalau temenmu habis liburan, kemarin habis liburan kemana? Naik apa? Sama siapa? Di mana? Nah, itu salah satu. Ya, itu salah satu atau beberapa pertanyaan yang biasa ditanyakan. Kemudian di sini Bu Ulfi sampaikan dulu ya untuk pengertian wawancara. Nah, mungkin kalian juga sudah pernah belajar sebelumnya. Bu Ulfi ingatkan kembali. Untuk wawancara itu apa? Wawancara adalah tanya jawab antara wawancara dan narasumber untuk mendapatkan data. Ya, Tentang suatu hal. ya. Gus, wawancara tadi apa, Gus? Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan data, keterangan dan pendapat tentang suatu hal. Ya, jadi bisa disimpulkan wawancara itu kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan apa? Informasi atau data. Semisal Rian mau mewawancarai Pak Joko. Nah, Pak Joko berarti mau tanya apa? Mungkin Rian mau tanya tentang keadaan sekolah ya. Tutupnya gerbangnya jam berapa, buka gerbangnya kalau pagi jam berapa, itu bisa ya. Kemudian di sini tujuan wawancara tadi sudah ya, untuk mendapatkan informasi atau pemahaman. Selain itu juga untuk melakukan klarifikasi. Biasanya kalian pernah lihat berita-berita kan, ada yang klarifikasi ya. Klarifikasi berarti dia merasa berita yang diberitakan itu tidak benar, makanya dia melakukan klarifikasi ya. Kemudian di sini orang yang ada dalam wawancara itu ada berapa? Dua, apa sama apa? Nah, pewawancara dan narasumber. Pewawancara itu apa? Ayo. Orang yang melakukan wawancara. Kemudian Anissa, kalau narasumber apa Nis? Apa? Ya, orang yang diwawancarai. Dalam wawancara itu ada dua, ada yang diwawancarai, ada yang mewawancarai. Namanya yaitu pewawancara dan narasumber. Harus ada itu ya. Kemudian di sini ada langkah-langkah melakukan wawancara. Ini juga Bu Ulfi punya bahan ajar ya. Setiap kelompok nanti bisa dibagikan. Bat. Ke belakang satu. Yo, diperhatikan ke depan lagi. Langkah yang pertama saat melakukan wawancara itu apa yang pertama? Ya, menentukan topik wawancara. Topik wawancara itu apa? Berarti hal yang ingin diketahui. Misalnya topiknya tentang sekolah. Berarti yang harus diwawancarai siapa kalau sekolah? Kepala sekolah bisa. Selain itu guru ya. Ya boleh, penjual kantin juga boleh ya. Harus tahu ya. Kemudian menentukan narasumber. Ya ini tadi. Kalau topiknya sekolah, narasumbernya berarti kepala sekolah, ada guru dan lainnya. Kemudian yang ketiga, mengetahui identitas narasumber. Yuk diperhatikan, Kalista. Kalau kalian sudah tahu narasumbernya, kira-kira yang kalian lakukan apa? Kan mau misalnya mewawancari Pak Joko ya, kalian sudah tahu Pak Joko. Mau mewawancari tentang sekolah, kira-kira yang kalian lakukan ngapain dulu? Ya,
janjian sama Pak Joko, ya Pak Joko, saya mau wawancara, ada tugas sekolah, kira-kira berkenannya kapan? Ditanyakan dulu. Kemudian setelah itu menghubungi atau mengkonfirmasi ini tadi ya, sama ya. Kemudian yang kelima yaitu membuat garis besar atau daftar pertanyaan. Jadi harus disusun dulu pertanyaannya sebelum wawancara. Jangan langsung ketemu Pak Joko, tanya langsung, Pak Joko, gitu kan bingung ya mau ditanyakan apa. Jadi harus disusun dulu, ditulis dulu, dibuat listnya atau daftarnya. Kemudian yang keenam, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Jadi harus riset dulu, harus diteliti topiknya itu apa, kalian harus tahu alurnya ya. Kemudian yang terakhir, mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Kira-kira alatnya apa? Kalau mencatat hasil wawancara pakai apa? Buku, pakai pen atau pensil ya. Itu harus dibawa karena untuk mencatat. Kalau sekarang juga bisa pakai rekaman ya. Nah, itu lebih efisien lagi. Tapi kalau semisal tidak ada, boleh membawa kertas atau buku ya. Kemudian yang terakhir di sini, coba bagaimana cara membuat pertanyaan untuk wawancara? Ada yang tahu caranya? Cara membuat pertanyaan kira-kira gimana? Gimana ya? Oh, langsung contoh pertanyaannya ya, berarti ya, apa yang membuat kamu tertarik pada bidang ini? Itu salah satu contoh pertanyaannya ya. Caranya menggunakan apa? Menggunakan rumus 5W plus 1H. 5W itu apa saja? Ya, ada 6 ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa itu apa? What? Siapa? Who? Kapan? When? Di mana? Where? Kemudian apa lagi? Why? Mengapa? Kemudian satu lagi. Oke, wow. Bagus sekali anak kelas 6B. Kemudian di sini Bu Ulfi punya media. Di sini medianya namanya apa? Papan berani buka, berani jawab. Nah, coba sekarang Bu Ulfi tanya, siapa yang berani buka dan berani menjawabnya? Satu orang saja volunteer. Yo, manggil boleh, yuk. Oh, gantian kalian boleh. Yuk ya, di sini ada berapa warna? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba Alia, kira-kira kamu buka warna apa ya? Hijau. Nah, ada merah. Ini gambar apa Alia? Drum. Nah, sekarang Alia tugasnya apa? Tugasnya membuat pertanyaan 6 ini menggunakan topik drum. Nah, kira-kira kalau menggunakan kata apa? Topiknya drum yang ditanyakan itu apa? Apa fungsi drum? Oh, apa fungsi drum? Oke, bagus. Kemudian yang kedua ya. Siapa yang memainkan drum? Oke, siapa yang memainkan drum bisa. Kemudian masih ada pertanyaan lain. Coba kamu tunjuk tanganmu ya. Salah satu, ditunjuk salah satu. Yuk, Rian. Oh, Rian. Ayo Yan, maju Yan. Ayo Yan, sudah dipanggil Yan. Terima kasih ya Yan. Ya. Ayo Yan. Bisa. Rian tadi semangat sekali ya. Coba masih ada kata di mana? Tadi berkaitan dengan drum. Kira-kira apa? Di mana apa? Di mana? Mana memainkan drum? Di mana memainkan drum? Boleh kan? Drum nggak bisa dimainkan di sembarang tempat ya. Kemudian kenapa? Kenapanya apa?
Yo, kenapa Pak? Kenapa suka main drum? Oh, kenapa suka main drum? Boleh. Oke, terima kasih Rian. Sekarang tunjuk temenmu satu lagian. Fahim. Fahim. Oke, terima kasih. Yang bagus, yuk. Mengapa suka memainkan drum? Oh, mengapa suka memainkan drum? Bisa. Kemudian bagaimana? Bagaimana cara memainkan drum? Oke, bagaimana cara memainkan drum? Bentar Him. Kira-kira kalau tadi kamu topiknya drum, kira-kira narasumbermu itu siapa Him? Main drum. Oh, siapa namanya? Coba contoh. Rian. Ya, contohnya siapa? Iya, tahu nggak? Kamu nggak suka band? Ya, nanti bisa riset dulu ya Yan ya. Him, Fahim, terima kasih Him, boleh duduk kembali. Nah, ini tadi anak-anak didengarkan. Ini tadi papan ini tadi memudahkan kalian untuk membuat pertanyaan berdasarkan tema yang sudah dibuat. Jadi kalian tinggal mengembangkan pertanyaannya. Sekarang anak-anak ini kan duduknya sudah depan belakang dengan kelompoknya ya. Ya, sekarang kita tugasnya yaitu tugas kelompok ya. Gak apa ini, cepat aja gak apa-apa. Mus gak apa-apa. Cepet mbak. Baik, anak-anak diperhatikan ya, itu sudah mendapatkan LKPD ya untuk masing-masing kelompok ya. Di LKPD pertama, tugas kalian itu untuk melengkapi peta pikiran. Nah, peta pikiran itu berisi apa? Dibaca ya, ada pengertian wawancara, terus ada orang yang terlibat, kemudian ada juga langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Kemudian LKPD yang kedua, di sini kalian diminta untuk membuat apa itu? Pertanyaan wawancara ya. Kemudian di sini temanya itu nanti berhubungan dengan papan ini ya. Jadi masing-masing anggota kelompok maju untuk memilih temanya. Sebelum itu didengarkan dulu. Di situ di atas sendiri ada kata narasumber. Nah, berarti kalian tuliskan narasumbernya kira-kira siapa ya. Yuk, kelompok satu maju dulu gantian. Oke, piano ya kelompok satu ya. Kelompok dua, Yunis, maju Nis. Nisa. Yang mana Pak? Yunis? Apa ini Pak? Viola. Oke, viola. Kelompok tiga. Tiga dari sini dulu. Ya. Dah. Belum. Nah, ini apa? Gak apa-apa, tamborin ya. Tamborin. Dah, belum. Dah. Belum. Hampir enak loh. Yuk, pelan-pelan. Ayo, Manggar.
gendang ya nggak apa-apa. Oh Rian, Yes, api. oke pintar. Berarti masih sisa satu loh. Drum. Nah, drum. Oke, kelompoknya Mikael drum ya. Tamborin. Nah, kira-kira tamborin itu siapa yang mau wawancarain? Ya boleh. Ya nggak apa-apa. Sekarang boleh dikerjakan ya. Apa? Jawabnya di sini. Di sini dong. Di sini aja. Dibaca semua. Yang langkah-langkah yang kamar ini loh. Ini loh, kamu bagi. Nah, Apa itu? yuk Rian, diskusian. Ada yang mau ditanyakan? Ya, bisa ya. Apa perbedaan antara pemain menghubungi? Sudah selesai anak-anak? Oke, sebelum kita mulai presentasi kita ice breaking dulu ya. Oke, semangat. Oke. Tadi diskusi kelompoknya sudah bagus, semuanya sudah ikut. Ya, bagus ya. Yang pertama maju coba kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Alia Felina Rendanis, Azhara Naila Husna. Di sini ada wawancara sederhana. Tadi saya dan teman-teman saya mendapatkan tema tamborin. Pemain tamborin. Kata tanya apa? Kalimat tanya. Apa tamborin itu? Kata tanya kapan? Kalimat tanya. Kapan Anda berlatih bermain tamborin? Kata tanya di mana? Kalimat tanya. Di mana Anda berlatih bermain tamborin? Kata tanya bagaimana? Kalimat tanya. Bagaimana bermain tamborin itu? Wawancara adalah untuk mendapatkan informasi, pemahaman, atau pandangan dari narasumber mengenai topik tertentu melalui tanya jawab langsung. Terlibat dalam wawancara yaitu narasumber dan pewawancara. Langkah-langkah melakukan wawancara yaitu membuat topik, menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara, menghubungi atau konfirmasi narasumber yang akan diwawancarai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk LKPD dari kelompok 3 ini sudah cukup baik ya. Sebentar, Alia. Untuk membuat pertanyaan atau daftar pertanyaan ini juga sudah cukup baik. Namun di sini Alia, kalau membuat kalimat tanya harus ada tanda tanya di belakangnya ya. Ini masih ada yang belum dikasih ya. Sudah selebihnya sudah bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3.
Boleh duduk kembali. Ya, sekarang kelompok 5 dulu. Baik, coba didengarkan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mengerjakan hasil wawancara kelompok. Coba didengarkan temannya. Petunjuk, ayo lengkapi peta pikiran wawancara di bawah ini. Wawancara adalah untuk mendapatkan informasi, pemahaman, atau pandangan dari narasumber mengenai topik tertentu melalui tanya jawab langsung. Orang yang terlibat dalam wawancara yaitu narasumber. Langkah-langkah melakukan wawancara yaitu: 1. Menentukan topik wawancara, mengetahui identitas narasumber secara umum. Yang ketiga, menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber. Yang keempat, mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Oke, kemudian yang satunya nih. Langsung aja. Ya, langsung. Itu temanya tadi tentang apa? Gitar. Berarti yang diwawancara siapa nih narasumbernya? Yuk, pertanyaannya. Kata tanya. Apa fungsi gitar? Ya, kemudian. Kapan kamu belajar gitar? Ya, Di mana kamu memainkan gitar? ya. Bagaimana cara memainkan gitar? Oke. Boleh ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk KKPD kelompok 5, untuk yang jawab pertanyaan sudah cukup baik. Namun di sini untuk LKPD satunya, yaitu tentang orang yang terlibat dalam wawancara, di sini disebutkan narasumber. Padahal tadi ada berapa? Ada 2. Nggak apa-apa, boleh duduk. Sih. Sebelum kita lanjut, coba kita tepuk fokus. Oke, didengarkan ya. Jika temannya presentasi, didengarkan ya. Sekarang coba kelompok 1, silahkan maju. Yuk, Rian, dengarkan ya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Nama kelompok Kalista, Caca, Maira, Fanya. Kamu Langsung Fanya. Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan data, keterangan, dan pendapat tentang suatu hal. 2. Orang yang terlibat dalam wawancara yaitu pewawancara dan narasumber. Langkah-langkah melakukan wawancara yaitu: 1. Menentukan topik wawancara. 2. Menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Mengetahui identitas narasumber secara umum. 4. Menghubungi, mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai. Saya akan mempresentasikan hasil LKPD yang selanjutnya. Temanya adalah piano. Kata tanya apa? Kalimat tanya.
Apa lagu yang Anda bawakan dalam bermain piano? Kata-katanya, kapan? Kalimat tanya, kapan Anda memainkan piano tersebut? Kata-katanya, di mana? Kalimat tanyanya, di mana Anda membeli piano tersebut? Kata-katanya, bagaimana? Kalimat tanya, bagaimana cara memainkan piano? Baik. Oke, ditutup sekarang aja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini dulu banyak. Nah, ini dari kelompok 1. Tadi sudah cukup baik ya dalam mengisi LKPD-nya. Kemudian untuk kalimat tanyanya juga sudah cukup baik. Boleh duduk untuk Fanya dan juga Caca. Terima kasih. Iki sendiri baik. Tadi sudah melakukan kegiatan presentasi ya. Dan juga sudah cukup baik dalam mengerjakan LKPD-nya. Ayo Kalista, Maira, hadap ke depan ya. Coba kita tepuk hebat dulu ya. Tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Hebat, hebat. Oke, bagus sekali. Kemudian kita simpulkan ya. Untuk pembelajaran hari ini tadi kita belajar tentang apa tadi? Sebentar. Boleh tanya. Wawancara tadi apa? Ya, jawabnya yang baik ya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan apa tujuannya? Informasi atau data. Kemudian tadi dalam wawancara ada berapa orang yang terlibat? Siapa dan siapa? Ya. Kemudian langkah pertama saat melakukan wawancara apa? Ya, menentukan topik dulu. Setelah itu baru narasumbernya. Setelah dapat narasumber, tadi disuruh apa? Ya, mengetahui identitasnya juga menghubungi. Kemudian yang ketiga manggar. Ya, membuat daftar pertanyaan. Pertanyaannya tadi mengandung unsur apa namanya? 5W plus 1. Ada apa saja Win tadi? Oke, kemudian wawancara yang baik ini gimana? Yaitu membuat pertanyaan yang baik dalam wawancara itu membantu kita untuk mendapatkan informasi yang baik dan relevan. Kalau kalian sudah merancang pertanyaannya, otomatis semua yang akan kalian ketahui sudah ada listnya, tidak bakal lupa. Jadi akan ditanyakan semuanya. Kemudian anak-anak selanjutnya kita akan melakukan evaluasi ya. Anak-anak sudah membawa handphone ya. Nah, boleh dikeluarkan handphonenya yang sudah membawa. Ya. Baik anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya kita akan evaluasi. Dalam evaluasi ini kita akan menggunakan menggunakan website dari Kahoot ya. Nanti kuisnya kuis interaktif seperti itu. Jadi nanti anak-anak menjawabnya menggunakan handphone masing-masing ya. Nanti diikuti instruksi dari Bu Vi ya. Sekarang diam dulu didengarkan. Bentar, pinnya menunggu dulu. Nah, ini pinnya ya. Ya, dimasukkan angkanya 400
656. Masuk, Bu. Nggak usah langsung. Masuk, Bu. Ya. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Ya, sebentar. Nanti kalau masuk namamu ada di situ. Nama panggilan. Nama panggilan. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Masuk lagi, kalau terputus masuk lagi. Oh. Ya, kalau yang terputus nanti masuk lagi pakai PIN-nya tadi ya, PIN-nya itu ya 46656. Ini sudah 14 ya. Berarti kurang berapa? 13 sana ya. Ya. Iya, tapi muter di sini. Bisa tuh. Nah, mana nih? Yang belum. Kurang 2 orang ya. Bagus, ganang habis. Mana Pak? Tiba-tiba jalan. Kamu nggak pakai punya brush sih? Tiba-tiba Tuh dia Pak. ikut. Kita coba masuk dulu ya. Dengarkan instruksi dari Bu Vi. Jangan. Mana belum? Bentar. Coba. Jangan diganti dulu ya. Itu dulu aja. Masuk lagi dulu. Ikut. Kamu tahu jadi nama? Iya. Main itu loh. Sekarang Bu Vi mulai ya. Bentar. Coba dilihat soalnya di sini ya. Coba dilihat simbolnya ada bintang, ada lingkaran, kotak sama itu. Diklik yang benar, warna apa? Diklik warnanya, ayo. Itu udah 17 detik, 16 detik. Waktunya itu ya, di samping itu ya. Kenapa? Sebentar. Nanti nggak apa-apa. Lagi ya, next ya. Nah, ini ada ya. Coba kita next dulu. Pertanyaan kedua. Loh, pertanyaan kedua.
Oh iya, nanti istirahat dulu ya, nanti tak bilangin lawan. Sejak gak usah nanti ya, kamu sama siapa itu juga nggak bisa. Kita lanjut ya, coba. Nah, di sini siapa? Oke. Lanjutnya. Yo. Oh, yang jawab 13, 14, 15. Oke, lanjut ya. Yo, bagus itu Gus. Yo. Wah, dibaca baik-baik. Oke, kita lihat. Oke, lanjut ya. Ya. Lanjut dulu. Oke, ayo Gus, ayo. Bu. Melek, Bu. Iya, sabar. Yang cepet tuh nilai banyak. Yo, yang bener jawab itu. Gak apa. Oh, kurang 3 detik. Ayo. Next ya. Nah, kalau narasumber nggak tahu pertanyaanmu kira-kira yang kamu lakukan apa? Oke, lanjut ya. Tuh, nomor 7. Nah, kira-kira tadi kenapa? Belum tadi saya sampaikan. Kenapa harus mencatat? Lanjut. Nah, tujuannya apa? Membuat daftar pertanyaan tadi untuk apa? Sembilan. Terakhir ya.
siapa? Oke, dekat. Baik, anak-anak tadi sudah melakukan evaluasi menggunakan Kahoot ya. Tadi sudah ada skornya juga di sini, podiumnya ada 3 teratas ya. Selamat buat yang mendapatkan dan yang belum besok try again. Oke? Coba sebelum kita akhiri, kita lakukan refleksi terlebih dahulu ya. Coba kira-kira pembelajaran hari ini yang mana? Bagaimana? Susah apa enggak? Seru enggak? Bagus. Ya, nanti besok lagi ya. Anak-anak, dengarkan Bu Ulfi dulu. Jangan lupa di rumah tetap belajar. Tadi sudah belajar tentang wawancara, nanti dilanjutkan kembali ya, dibaca bab selanjutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Ulfi hari ini, sudah menjadi anak-anak yang baik hari ini ya. Terima kasih ya. Baik, Bu Ulfi cukupkan. Sebelum berakhir, coba salah satu memimpin doa. Siapa berdoa mulai? Berdoa selesai, beri salam. Oke.